these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Yeah. Best of three ya. Jadi kalau misalkan dapat namanya 3 kali, itu berarti yang presentasi pertama, gitu kan? Oke. Oke, ini yang pertama nih teman. Udah lah, nasib lah kalau duluan. Kok kayak tegang banget ya? Oke. Eh, Masih Oke, masih masih Masih. 6 masih 5/6. Oke, masih 5/6. baru yang pertama. Ayo dua lagi Mau. please ke Aro. Oke. Ya. Ini yang kedua ya, guys. Ya, Ayo ke Aro. udah ke Aro, kalah ke cincin Aro. juga gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Kalau Aro. duluan Ayo gak ke Aro. apa-apa. Nggak Ya, nyampe. Oh, saya. Oh, Aro. Oh, bukan nih. Shuffle, Mister, shuffle. Shuffle, Mister, shuffle. Oh, ya, siapa. Oke. Kali lagi. Tiap kali habis Mister, shuffle. Ini penentuan terakhirnya kan best of three kan. Mister, kenapa nggak disalin biar jadi 4 gitu? Jadi kayak lebih seru. Oh gitu. Waduh. Boleh. Gini maksudnya. Iya. Ya, ini yang terakhir ya, teman. Waduh. Ya, siapa dulu yang presentasi? Oke, berarti urutannya Aro. Oke, gitu ya. What the hell is that? Nah. By system, jadi kan sistem juga nggak curang gitu. Oke, mungkin udah jam segini, mungkin orang tuanya bisa disuruh join, teman-teman, minta bantuannya, Yuk ke dalam, dihubungi, suruh papa join. kabarin. Yuk dari dalam, yuk di dalam, yuk ikut di dalam. Gak boleh di situ. Gak boleh di sini. Jahat emang kayak ini. Sebentar, Mister, sebentar. Ini sesi menegangkan kayaknya. Ini, terus terkira Aro kabur. Saya udah bilang, nah, jatuh Mister mic-nya, sabar. Oke, santai. Untuk hari ini yang dari Kemos itunya ya, ibunya ya? Betul ya? Ya. Namanya siapa? Nanda Devi betul? Iya. Ya. Oke. Cek 1 2 3. Suaranya aman. Aman. Masuk. Aman, bagus. Kok Mister apes udah banget sih in. langsung dapat nomor 1 gitu. Mister udah invite ya. Mungkin bisa di ACC? Biasa Oke. sih. Enggak, itu. Gak tahu Pak lagi Mami dalam. ya. Bantu tutorin Mama cara join lah. Harusnya Mama tahu sih. Tutorin Mama cara join. Iya. Nah, tuh udah. Oke, jadi kita mulai aja. Selamat malam, parents atau ibu dari kedua orang tua ya. Mungkin dari Aro ataupun Kemos. Perkenalkan, kalau misalkan belum kenal, saya Mr. Puma. Di sini saya membantu Aro dan Kay berprogres di Timedoor ini dalam pembuatan website, web developer, seperti itu. Nah, langsung masuk ke intinya aja. Jadi di sini inti dari parent teams meeting ini adalah anak-anak akan mempresentasikan hasil website yang mungkin sudah mereka buat masing-masing nih sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dan itu nanti akan dipresentasikan untuk memperlihatkan kepada parents, kepada orang tua masing-masing gitu. Terus di sini sudah ada tampilan. Jadi sebelum
kayak para orang tua masuk, di sini kita udah buang undi siapa yang presentasi pertama dan yang kedua. Di sini adalah yang pertama adalah Aro yang mempresentasikan hasilnya. Oke, Aro udah siap mungkin? Ya, Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. oke. Ah, Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mister Puma, selamat malam Kemos, dan selamat malam mamanya Kemos. Dan selamat malam Mama untuk Mama sendiri, Mama saya sendiri. Saya buka presentasi ini dengan kata-kata semangat semuanya menjalani hidup ini. Oke, mantap. Eh, Biasanya di sini dipanggil Aro. Saya bisa dibilang anak baru ya di kelas ini karena pindahan dari kelas 28 B-1. eh saya pindah karena pernah off sebentar eh, karena ada mengikuti lomba-lomba yang seperti lomba band atau lainnya. Baik, saya mulai. Jadi agenda yang akan saya bawakan sini ada pertama website, yaitu pengenalan website yang saya buat, kedua yaitu demo, dan ketiga adalah closingnya. Oke, jadi website yang saya buat itu bernama Who the Hell is Aro. Jadi Who the Hell is Aro itu adalah website yang saya buat sendiri karena idenya juga sudah mepet banget. Jadi saya buat personal blog. Ya, ini isinya itu banyak sekali hal-hal random yang saya suka. Jadi saya menuangkan semua imajinasi saya, terus semua misalnya dibilang kayak saya kan memiliki band, jadi band-band saya masukin sini juga, lagu-lagu yang saya suka seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa halaman yang saya tambahin. Pertama ada halaman home. Halaman home ini berisi Jumbotron, dan di halaman home ini saya menaruh dua link untuk memasuki dua page tambahan. Dua page tambahan itu ada pertama The Ifs. The Ifs itu adalah band saya yang pertama, dan kedua adalah Besok Bubar Band atau BBB. Itu bisa dibilang band kedua saya. Lanjut, di sini page selanjutnya itu ada Music, Be Friends, sama About Me. Music itu berisikan lagu-lagu sama band atau enggak, ya bisa dibilang kelompok-kelompok musik yang saya suka. Terus yang keempat ya, ketiga ada Be Friends. Be Friends ini tentang kalau misalnya ingin mengirimkan personal info tentang saya atau tentang mereka bisa langsung kirim ke sini, nanti bakalan masuk ke email saya. Yang terakhir adalah About Me. About Me ini ya isi ya tentang kata-kata tentang saya aja sih. Oke, lanjut. Kita langsung aja ke demo dari website saya. Oke, sip. Di sini udah ada website saya, yaitu Who the Hell is Aro. Di sini bisa dibilang ya, ya random-random aja. Di sini ada juga kata-kata kerjaannya Cika mulu, coba ganti Kak, jangan JKT48, Love Life sama Dream Theater doang. Itu yang dikatakan oleh mama saya, karena iya, saya rada halu orangnya, oh ya maaf, oke. Terus di sini di JKT48 itu ada yang namanya Jiko. Jiko itu adalah perkenalan atau intro dari suatu member. Jadi saya buat sendiri ini karena termasuk gabut. Bagai bapak-bapak yang nongkrong sambil nunggu istrinya pulang dengan jokes garingnya. Halo semuanya, aku Aro, terima kasih. Oke. Di sini ya ada beberapa kata-kata. Terus di sini keseruanku itu adalah yang tadi saya bilang band-bandnya saya. Pertama ada The If. The If di sini saya memasuki di sini ada Jumbotron ya biasa Jumbotron kecil. Terus di sini ada kenalan yuk. Kenalan yuk itu bisa dibilang mengenalkan teman-teman saya dari band saya. Ini ada dia, dia ini ya saya sendiri. Tuh. Terus
di home yang kedua itu tadi ada besok bubar band. Ini juga sama. Yang kedua ada musik. Musik ini menjelaskan band-band atau mungkin kelompok musik yang saya suka. Sini sudah dijelaskan juga dengan deskripsi dan fotonya. Ada pun top 3 songs dari setiap kelompok musik yang saya suka. Di sini pun sudah tercantum juga ya. Saya suka nomor berapa aja, terus sama judul-judulnya. Di sini pun lagunya juga bisa didengarkan. Jadi nggak cuma foto doang. Saya testing mungkin ini. Oke, kedengeran. Yang lain juga kedengeran. Yang kedua ada HC Trio, pertama ada Dream Theater. Ini yang biasanya saya dengar-dengar kalau misalnya lagi bosan atau lagi ingin belajar, lagi santai. Yang terakhir ada JKT48 ya. Nggak bisa dipungkiri saya emang buta. Makasih. Terus ada Befriend. Sorry, Mas. Terus ada Befriends. Befriends ini untuk mengirimkan ke saya mau lebih kenal denganku atau mungkin mau jamming atau hairbandku. Sini curhat mungkin ngobrol sesuatu kalau hoki bisa ngopi bareng. Oke, selanjutnya di sini ada saya nambahin gender, first name, last name, country, phone number, subject dan lain-lain. Ini kalau misalnya dipencet submit nanti bakalan langsung kekirim ke email saya. Terus yang terakhir ada about me. About me ini section yang ya menjelaskan tentang saya sendiri. Saya yang membuat website ini dan beserta tambahan-tambahan foto di sini ya. Oh ya, eh, dari kemarin pas brainstorming, saya dapat saran untuk menjadikan website ini responsif. Nah, jadi saya membuat website ini responsif, bisa dipakai di HP maupun di perangkat lain selain laptop sama PC. Cuman limitnya bisanya dipakai dengan cara biar lebih enak di view-nya di landscape aja. Kalau di portrait, iya rada gimana. Oke. Yang terakhir untuk penutupannya, saya membuat video sendiri. Ya, karena saya merasa mungkin kurang banyak kontennya, tapi ternyata udah terlalu banyak kontennya. Ini adalah video yang saya buat untuk Oke, halo semuanya. Itu adalah web dari saya, Gede Naraya Arno Yoga, bisa dipanggil juga Aro. Oke, semoga kalian bisa menikmati apa yang telah saya suguhi di web saya sendiri. Baik, terima kasih semuanya telah melihat web saya. Saya tutup dengan minum air kelapa. Dadah semuanya. Jadi hanya fun fact ya, itu ceritanya saya lagi ngerjain tugas sekolah sambil ngoding, terus mama saya datang ke kamar saya terus naruh segelas air kelapa, jadi saya buat video itu mungkin. Oke, jadi itu aja sih ya. Thank you. Terima kasih sekali karena sudah mendengarkan saya, sudah memperhatikan presentasi saya juga. Ini mungkin bisa dibilang salah satu hari spesial saya ya, karena saya bisa mempresentasikan website ini di samping orang yang sedang berulang tahun. Jadi mama saya hari ini berulang tahun. Ya, maaf, saya akan menutup presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan, kata maupun menyinggung. Saya tutup dengan eh, pegang pundak mama saya dan dadah. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selamat ulang tahun untuk ibunya Aro. Karena hari, oh, pantas ya, bilangnya mau kasih kado spesial. Oh, ternyata emang pas hari ulang tahun. Wah, mantap. Oke, mungkin ada tanggapan dari ibunya Aro gimana? Eh, dari website yang udah Aro buat, mungkin ada
kesan pesan atau seperti Oh, apa belum. gitu. Ayo. Ucapin nanti selamat. Iya, terima kasih banyak Mister waktunya. Ya ini eh, dia dari kemarin bilang kalau mah ini kejutan loh mah, nggak boleh masuk kamar, nggak boleh lihat dulu, dia bilang seperti itu. Ternyata harinya pas kali dan cukup surprise apa yang sudah bisa Aru tampilkan di sini. Dari awal memang eh, saya kasih semacam tantangan ke dia untuk coba bisa nggak bikin website karena sudah masuk website development. Dia bilang susah, susah, susah seperti itu. Tapi ternyata bisa. Nah, oke, mungkin eh, terima kasih banyak supportnya untuk anak-anak Mister, dan kedepannya mungkin harapan kami sebagai orang tua dengan mengikuti coding ini, anak-anak tidak hanya mampu menjalankan perintah ataupun tugas dari Mister, tapi mereka juga mampu mengeksplor lagi imajinasi-imajinasi mereka untuk bisa meningkatkan kreativitas, jadi bisa menuangkan semua imajinasi-imajinasi mereka itu ke dalam suatu hasil karya seperti ini. Terima kasih banyak, Mister. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Sebenarnya ini bukan tugas dari saya, Bu. Are yang bikin sendiri semua. Jadi emang sudah diimplementasikan oleh Aro sendiri eh, secara mandiri, dan memang untuk tugas akhir tuh saya bebaskan mau bikin apa, seperti apa, konsepnya seperti apa, asalkan websitenya tuh nggak terlalu gampang tapi nggak terlalu ribet, karena kan saya berpikir untuk waktu pengerjaannya. Kalau misalkan terlalu kompleks nanti takutnya nggak selesai. Daripada nggak selesai, lebih baik selesai tapi websitenya tuh masih hitungannya masih bagus seperti itu. Oke, thank you. Mungkin dari Mister, itu air kelapa beneran, Aro. Iya. Mister kira air putih terus bilang air kelapa. Oke, oke, bercanda, bercanda. Oke, thank you Aro buat waktunya. Oke, mungkin selanjutnya, oke, udah siap? Let's go, Udah, Kemos. sebelum itu mau kasih tahu ke Tante selamat ulang tahun ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan, oke. Yuk, presentasi. Tunggu bentar. Jadi coding is fun. Jadi saya membuat website, nama websitenya JKT48 Not Official, tipenya artikel. Menunya ada 4, yaitu home, isinya tentang JKT48. Yang kedua itu ada send message, bisa isi soal kayak formulir. Yang ketiga itu ada member, jadi itu isinya Jiko atau perkenalan dan membernya. Yang keempat ada about me, informasi tentang saya. Jadi saya kerjakan ini 6 pertemuan bersama Kak Aro dan Mr. Puma. Selamat malam semua, apa kabar? Semoga sehat. Rada telat. Nama saya Kemo, saya punya adik satu namanya Benz, dan saya dua bersaudara. Umur saya 11 tahun, saya belajar coding sekitaran setahun. Mungkin kedepannya website ini akan ada update. Jadi ini adalah halaman, gambar tiap halaman. Ini gambar yang home, ini yang member, ini yang send message, sama ini yang about me. Jadi kita bakal ke linknya. Ini adalah home-nya. Isi kayak informasi tentang JKT48. Sekarang JKT48 segenerasinya sudah sampai generasi 12. Jadi yang send message ini bisa mengisi formulir. Dan ini juga akan kekirim ke Gmail saya. Terus ada membernya, ada Jikonya, sama member gambar membernya.
Jadi di sini sudah sampai generasi 12 juga sudah ada. Dan ini about me. Nama aku Kemos, lahir tahun 2012, hobinya jaketian kadang, berenang, coding pastinya. Tidur, makan juga lumayan. Udah, ini foto samaran aja. Sama IG, sama TikTok. Udah, saya suka belajar di Time Door, soalnya seru. Makasih udah dengerin, kalau ada yang kurang tolong kasih tahu ya. Makasih. Oke, thank you, Kay. Itu daripada kasih kata-kata, mending kasih Kay 5 juta gitu ya. Bagus, bagus quotes-nya. Oke, mungkin ada tanggapan dari orang tuanya Kay. Mungkin gimana? Kritik, saran, atau apapun itu. PP-nya sih jangan itu ya, gambar kucing ya, Ke ya. Canda udah bagus sih, semua oke. Oke, terima kasih, Bu. Oke, PP-nya tuh, Kay. Jangan gambar kucing. Kucing mulu. Oke, oke, mungkin cukup. Thank you, Kay, untuk presentasinya. Oke, sekarang giliran saya yang mempresentasikan ya. Oke, jadi di sini saya ingin mempresentasikan karena ini adalah pertemuan terakhir di WebDev. Jadi sekaligus untuk raport Kay maupun Aro di selama berprogres di kelas saya gitu. Ya. Di sini seperti yang sudah bisa orang tua dan anak-anak lihat ya, web developer. Jadi goals-nya atau tujuannya nih, siswa itu bisa belajar untuk membuat website dengan 3 bahasa. Jadi ada HTML, ada CSS, sama JavaScript. Terus timeline-nya itu kita udah lakukan sebanyak 48 kali pertemuan. Terus reportnya itu ada 3 setiap 16 kali pertemuan. Dan ini adalah report yang terakhir. Platformnya udah pakai Visual Studio Code. Dan bahasanya HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi kelasnya dimulai dari tanggal 27 bulan 6 tahun kemarin sampai hari ini. Sorry, itu harusnya tahun 2024. Oke, untuk student progress sama projectnya. Jadi di sini yang pertama ada K. Jadi K itu bikin fans page JKT48 ya. Di sini tipenya artikel, terus project linknya. Mungkin nanti dari anak-anak bisa share project linknya ke chat biar nanti orang tuanya bisa buka dari HP. Karena ini bentuknya adalah website, jadi seharusnya bisa diakses di media apapun asalkan memiliki web browser, asalkan memiliki Google Chrome ataupun Mozilla ataupun yang lain sebagainya gitu. Terus untuk coding progressnya, jadi udah sangat baik berprogres selama kelas advance di web dev. Dia juga selalu dengerin semua instruksi, menjalan dan ngerjain nih beberapa website dengan baik sesuai dengan handbook yang udah diberikan. Terus untuk coding literasi konsepnya, jadi pemahaman materinya udah sangat baik. Jadi Kay bisa ngikutin materinya dengan baik dan membuat beberapa website dengan baik. Progres Kay lebih baik nih daripada kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu kan game developer. Mungkin grafiknya waktu game dev agak turun. Tapi untuk website yang sekarang, untuk web devnya itu lebih membaik lagi gitu. Untuk coding application sendiri, jadi Kay juga tipikal anak yang bisa nyesuaiin kondisi dengan cepat. Dia langsung nentuin nih tema websitenya, membuatnya tanpa ragu. Dia juga udah nyelesain websitenya itu 2,5 minggu sebelum presentasi hari ini. Jadi
selesai lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Jadi saya juga senang nih bisa lihat Kay mendevelop website secara mandiri. Untuk karakternya, saya sangat suka karena Kay inisiatif bertanya ya saat benar-benar gak tahu dan kesulitan. Kay juga memiliki kesadaran untuk selalu on cam ya setiap kali pembelajaran, dan Kay juga mendengarkan dan merespon saya saat bertanya sesuatu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada Aro atau Gede Nararya Aruna Yoga ya. Dengan project name-nya itu Who the Hell is Aro. Tipenya adalah blog pribadi. Untuk linknya nanti mungkin bisa di-share di komen aja untuk Aro. Coding progressnya di sini udah sangat baik. Berprogres di kelas advance. Sama seperti kayak tadi, dia juga selalu mendengarkan semua instruksi yang saya berikan dan ngerjain beberapa website dengan baik sesuai dengan handbook yang udah diberikan. Untuk pemahaman konsep codingnya sudah sangat baik juga. Aro bisa ngikutin setiap materi dengan baik dan membuat beberapa website itu dengan baik. Progres Aro selama web dev ini sudah amat baik menurut saya. Terus untuk coding application sendiri, Aro tipikal anak yang bisa nyesuaiin kondisi dengan cepat. Awal-awalnya nih, uh, saya menyangka bahwa proyek akhir Aro tuh nggak selesai karena Aro tuh memiliki banyak sekali acara di sekolahannya, entah itu perlombaan, entah itu penelitian, entah apapun itu. Karena memang setelah sering bercerita dengan saya tuh kayaknya anaknya memang berprestasi nih di sekolah, jadi ikut ini ikut ini itu gitu. Jadi eh, ternyata dugaannya saya salah. Eh, Walaupun beberapa kali sering izin nih nggak masuk, nggak membuat semangat Aro patah atau putus gitu. Jadi Aro tetap bisa nyelesain nih proyek akhirnya dengan sangat baik dan cepat juga, karena kan keterbatasan waktu yang Aro miliki karena kesibukannya itu tadi. Dan saya juga senang nih Aro bisa membuat website secara mandiri dengan diselingi dengan kesibukan rutinitas tiap harinya. Terus untuk karakternya sendiri saya sangat suka. Pertama kali join dengan saya, Aro tuh udah bisa langsung membaur dengan teman kelas maupun pengajar. Aro juga inisiatif bertanya saat benar-benar nggak tahu atau kesulitan. Eh, Dia juga bisa memahami semua materi dengan baik dan selalu on cam dalam pembelajaran dan selalu mendengarkan dan merespon saya saat bertanya sesuatu gitu. Jadi kesimpulannya, eh, semua anak untuk kelas ini bagus semua. Jadi saya sangat happy karena bisa dibilang eh, kelas ini yang eh, paling baik daripada kelas-kelas saya yang selain ini gitu. Karena kan saya juga mengajar beberapa kelas seperti itu. Oke, untuk slide information untuk parents, untuk orang tuanya. Jadi di sini anak-anak harusnya sudah melewati 3 ya. Jadi ada Intro to Text Programming, ada Teens Game Developer, sama Teens Website Developer. Nah, sekarang berarti kalau sesuai alur, sesuai jalur, anak-anak bisa masuk ke Teens Mobile Apps Developer. Nah, terus di sini dalam mobile apps developer di sini menggunakan React Native. Jadi itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang membantu dalam pembuatan aplikasi di handphone. Jadi entah itu Android atau iOS itu tetap bisa diinstal dua-duanya gitu. Jadi bisa masuk ke Play Store ataupun masuk ke App Store. Oke, untuk difficulty levelnya, jadi mudah dipelajari karena basic bahasanya tuh sama kayak yang sekarang. Jadi tetap hampir apa ya, sintak-sintaknya itu atau kode-kodenya itu hampir mirip kayak HTML dan masih menggunakan bahasa JavaScript. Jadi nggak terlalu
kaget untuk mempelajarinya karena memang sudah ada basic JavaScript-nya dan sudah pernah melakukan pengkodean menggunakan HTML. Jadi untuk karir prospeknya jadi udah sangat di sini karir prospeknya sangat baik karena beberapa perusahaan terkemuka itu menggunakan React Native untuk bikin aplikasinya kayak Facebook, Netflix, PayPal, Tokopedia dan lain-lain. Jadi kalau misalkan mungkin parents searching nih React Native tuh urutan keberapa dari uh, top tier programming itu dia urutan 5 besar. Terus untuk keuntungannya atau pros-nya, jadi aplikasinya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Terus yang kedua hemat biaya karena React Native itu sifatnya multiplatform. Jadi aplikasi yang dibuat dapat berjalan di Android maupun di iOS dalam satu kali kode. Jadi satu kali ngecode itu bisa diinstal di Android maupun di iOS gitu. Terus memiliki komunitas yang besar karena React Native itu sifatnya open source gratis. Jadi banyak komunitas pengembang yang terbentuk. Terus selanjutnya itu menyediakan library yang siap pakai dan lengkap. Jadi kayak ada navigation, ada style sheet, view, dan masih banyak lagi. Terus desain UI yang modular. Oke, jadi next level recommendation-nya. Di sini saya menyarankan untuk mengikuti kelas, mengikuti jalur ya. Jadi mobile apps developer. Di sini goals-nya, siswa dapat membuat aplikasi mobile dengan React Native atau JavaScript dan belajar penyimpanan data pada database. Jadi di sini di mobile apps developer kita sudah main menggunakan database. Jadi kita bisa nge-save data kita. Kalau misalkan yang di web dev ini mungkin seperti yang tadi udah dipresentasiin sama anak-anak bahwa websitenya itu bisa diketikin, inputin, dikirim, itu masuk ke email. Sedangkan kalau ini sudah masuk ke dalam database penyimpanannya atau kita menggunakan real di dalamnya. Oke, terus timelinenya sama kayak web dev 48 kali pertemuan. Reportnya ada 3 setiap 16 kali pertemuan. Platformnya itu kita menggunakan framework React Native. Terus di sini kita menggunakan Android Phone atau emulator Android. Jadi mungkin bisa dipersiapkan handphonenya untuk anak-anak karena di sini kita kalau mau ngeran harus colok handphone ke laptopnya. Jadi pakai kabel data, pakai mode debugging. Jadi kalau misalkan mau ngeran aplikasinya harus lihat di handphonenya masing-masing. Atau menggunakan emulator Android. Cuma untuk emulator Android saya tidak menyarankan karena sangat amat berat untuk laptopnya sendiri. Terus di sini untuk ngodingnya pakai Visual Studio Code juga masih sama. Di sini ada ketentuannya. Jadi RAM-nya minimal itu 4 GB. Tapi rekomendasinya itu 8. Jadi mungkin bisa dicek nih spesifikasi laptopnya seperti apa. Terus untuk penyimpanan laptopnya minimal 2 GB. Yang direkomendasikan adalah 4 GB. Jadi mungkin penyimpanannya juga bisa dilihat apakah masih banyak atau sudah mepet gitu. Jadi rekomendasinya adalah 4 GB dan RAM-nya itu 8 GB. Seperti itu. Terus sebenarnya kalau misalkan dari anak-anak atau dari parents ingin kayak pengen skip nih mobile apps developer, sebenarnya bisa. Jadi di sini ada artificial intelligence developer. Di sini goals-nya itu siswa belajar menggunakan bahasa pemrograman Python dan membuat aplikasi AI atau AI itu ada banyak, ada face detection, ada object detection, dan lain-lain. Jadi di sini udah bener-bener beda dari apa yang runtutan anak-anak udah pelajarin. Karena di sini bahasanya udah Python. Sedangkan 3 pertemuan ke belakang itu menggunakan JavaScript terus. JavaScript, JavaScript, yang game dev ke JavaScript, yang web dev juga JavaScript, yang mobile
dev ini JavaScript, sedangkan ini sudah menggunakan bahasa Python. Terus timeline-nya itu 32 kali pertemuan, itu berarti kurang lebih 4 bulan. Reportnya 2 kali ya, setiap 16 kali pertemuan. Gitu. Mungkin dari parents dan anak-anak mungkin bisa berdiskusi kira-kira ingin melanjutkan progres pembelajarannya di Temdor atau tidak. Kalau misalkan masih ingin lanjut, mungkin bisa didiskusikan kira-kira tertarik yang mana nih, atau mau AI ataupun mobile dev seperti itu. Oke. Oke, mungkin dari saya itu cukup. Kira-kira dari parents ada yang mau ditanyain? Cukup jelas sih. Coba tes. Mungkin bertanya sedikit, Mister. Ya. Ke mute, Aro. Tes tes. Hmm. Seandainya langsung ke AI, itu apakah nantinya mengulang lagi mobile application-nya atau gimana, Mas? Sorry Bu, suaranya kurang terdengar. Mungkin Iya. mic-nya bisa dideketin lagi, Aro. Langsung ya. Iya, seandainya langsung ke AI, itu apakah memang kalau dijelaskan kan tadi materinya mungkin memang benar-benar berbeda ya, Mister. Hmm. Nah, itu sesudah pertemuan ini mengambil AI dulu, sesudah itu baru masuk ke mobile application, seperti itu diperbolehkan atau bagaimana Oke. sebaiknya? Oke, kalau menurut saya sendiri, eh, karena bahasa pemrogramannya berbeda, mungkin concern saya adalah eh, takut nantinya kalau misalkan udah masuk ke AI, belajar bahasa baru lagi, terus eh, setelah masuk ke setelah selesai nih dari AI mau masuk ke mobile, mungkin harus penyesuaian lagi karena bahasanya benar-benar berbeda. Takutnya entah lupa, entah mungkin jadi harus menyesuaikan lagi seperti kayak memulai dari awal lagi. Mungkin itu sih konsepnya. Tapi diperbolehkan atau enggak itu balik lagi ke parents dan ke anaknya masing-masing, tertariknya di mana. Seperti itu. Karena kan pembelajaran sendiri, kalau misalkan anaknya tertarik nih, itu akan lebih mudah diserap ilmunya. Karena kan sudah ada ketertarikan dari dalam dirinya. Kayak, wah saya lebih tertarik AI nih daripada bikin aplikasi mobile. Jadi ya silahkan, tidak apa-apa bagi saya. Tapi yang note-nya yang perlu disampaikan, kalau misalkan nih Aro memilih AI dan Kay mungkin memilih mobile, berarti kan harus dipecah nih. Jadi mungkin saya harus memilih antara mengajar Kay atau mengajar Aro. Seperti itu sih konsepnya. Gitu. Iya, baik Mister. Mungkin nanti biar Aro sama Ki aja yang ini ya, biar bisa barengan ya. Kayaknya seru banget kelasnya kalau setiap kali saya mau masuk ke kamar gitu, diskusi mereka itu sudah apa ya, nggak cuman di materi coding gitu loh. Satu lagi Mister, mungkin nanti mulai akhir Januari ini Aro oke, bisa nggak ya? Jadi kebetulan kegiatan Aro ini agak ini sibuk ya. Nah, akhir Januari ini kan dia ada kegiatan terkait penelitiannya sekitar 10 sampai 11 hari, Mister. Aro sih nanti berusaha untuk tetap bisa mengikuti, tapi kalau memang dia harus izin nanti mohon mohon waktu pengganti ya, Mister. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nanti kalau misalkan izin ataupun tidak masuk, nanti akan ada kelas pengganti ya. Seperti biasa, jadi kelas penggantinya itu sekarang sebelum materi yang ada tesnya. Jadi
sebelum materi 16 itu biasanya nanti akan ada extra class namanya. Jadi di situ akan dijelaskan semua materi yang mungkin Aro atau Kay miss atau nggak masuk atau lewat lah materinya. Seperti itu sih, aman. Oke, mungkin dari orang tuanya Kay ada tanggapan? Cukup jelas sih, Mister. Cukup jelas. Oke. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, thank you untuk para orang tua yang udah mau join dan makasih juga untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan kerjaannya, websitenya dengan sangat baik. Terima kasih. Terus sama mungkin kalau misalkan mungkin saya butuh konfirmasi ya. Jadi mungkin nanti atau Aro aja yang mengkonfirmasi kira-kira mau lanjut atau enggak. Kalau misalkan lanjut mau mobile ataupun AI, nanti mungkin bisa chat di grup aja. Mungkin saya kasih waktu sampai Sabtu. Jadi kan ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu deh sampai Minggu. Jadi ada 3 hari nih untuk kalian pikirkan kira-kira mau masuk di mana. Karena di sini sudah tertera juga ya. Kalau misalkan memang kalian mau lanjut ke mobile apps, di situ kelasnya dimulai langsung minggu depan langsung mulai kelas mobile apps-nya. Seperti itu. Oke, jadi kalau nggak ada yang tanya lagi, thank you buat hari ini. Terima kasih para orang tua dan anak-anak. Mungkin sudah bisa live. Terima kasih. Linknya belum dikirim di komen. Oh ya, mungkin anak-anak bisa kirim linknya dulu di komen biar bisa dibuka. Di chat dan Kan itu masih bisa dikembangkan terus, Kak. tunggu bentar ya. Terima kasih Mr. Puma atas semua support dan pembelajarannya. Ya, terima kasih juga Bu. Tuh, udah. Lanjut terus ya, Kemos. Ya, Oke. Oke, izin live, Mister. Ya, terima kasih Bu Terima kasih banyak atas Mister waktunya. Bimo, terima kasih banyak Kemos, sama terima kasih banyak mamanya Kemos. Ya, salam JKT ya. Ah iya, Salam JKT katanya. ini disuruh sama mama salam JKT katanya. Oi, oi, oi gitu ya. Random banget. Tapi Gila, sumpah kan? Udah meeting lega, ini udah lega abis udah cukup, udah cukup. mantap. Tapi kalian oke lah, keren, cakep. lupa responsifnya lupa. Iya, nggak ditampilin responsifnya. Kan nggak ditulis jadi lupa. Oh iya, tadi juga lupa tulisan responsif. Oke lah, nggak apa-apa lah. Pokoknya kalian udah sip, mantap, bagus semua, keren, 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 keren. Oh ya, Mister. Gimana Kan kalian mau kemarin diskusi mungkin mobile apps atau Ya sudah. ya kalau kayaknya mobile apps deh. Kalau menurut saya AI itu menggiurkan banget, Mister. tentu Ya. karena semuanya sekarang udah Belum AI kan. ngobrol. Oh, tanya Claro dia mau belajar yang mana? Karo mau yang mana? Saya bakalan ambil mobile apps dulu. Sama dong dari awal. Biar lebih aman. Juga Ya, kan biar kalau mobile apps belum pernah belajar tuh. Kalau web pernah. Kalau Python nih saya juga udah mulai dikit lah. Naik dikit. Hah? Karo pilihannya mobile apps. Oh, kamu? Mobile app. Oh, sama mobile app. Hah. Ya udah, suruh Mister yang ajar loh. Ya udah, tetap Mister yang ngajar katanya. Oh gitu. Ya kan? Ya. Yeay. Oke, udah langsung di booking gitu ya. Iya. Apa? Oke. Oke, kata Kak Aro. Oh ya. Apa-apa? Mau itu nggak? Buat Discord. Ayo. Discord buat apa kamu- dulu nih?